Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana application layer bekerja. Selanjutnya pada video kali ini seperti yang saya janjikan bahwa kita akan praktek langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, jadi kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah membuka ya. Teman-teman kalau belum dibuka silahkan dibuka terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan bagaimana web server itu bekerja. Jadi contohnya di sini kita masuk ke end device, kemudian di sini kita ada PC yang sudah kita gunakan pada video sebelumnya. Kemudian kita juga memiliki server. Nah, jadi ini kita masukkan satu PC, kemudian kita masukkan server juga seperti ini. Kemudian sekarang kita hubungkan antara server ini dengan PC. Jadi ini adalah komputer network yang sangat sederhana, juga sama dengan yang sebelumnya. Itu hanya komunikasi antara dua PC. Bedanya sekarang kita memiliki satu PC dan satu server. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bedanya apa sih antara komputer dengan server? Nah, sebenarnya sama aja ya. Jadi server itu sebenarnya juga komputer juga. Hanya saja server itu memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Jadi prosesornya, kemudian RAM-nya, kemudian harddisknya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan komputer biasa. Kenapa? Karena server itu harus memberikan suatu layanan yang besar. Itulah kenapa dia memerlukan spesifikasi yang tinggi. Oke, sekarang langsung aja kita coba konfigurasikan IP address-nya dulu agar antar PC dan server itu bisa saling komunikasi. Di sini di bagian server, misal saya ingin konfigurasi 192.168.1.1, subnet masknya biar default aja kita close, kemudian di PC 0, misal kita konfigurasi IP-nya 192.168.1.2. Oke, seperti ini aja. Kemudian kita coba ping dulu. Jadi kalau teman-teman lupa apa itu ping itu digunakan untuk menguji konektivitas di jaringan komputer. Jadi dalam hal ini kita ingin menguji apakah PC 0 sudah terkoneksi dengan server atau belum. Nah, untuk itu di sini kita bisa ping kemudian IP-nya si server yaitu 192.168.1.1. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa pingnya itu sudah berhasil. Artinya koneksi antara PC 0 dan server 0 saat ini sudah aman. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan, kita akan mencoba application layer yaitu HTTP atau web server. Jadi sekarang kita masuk ke servernya, kemudian di sini ada tab service. Jadi kita masuk ke service, selanjutnya di sini ada HTTP. Nah, default sudah nyala. Jadi di sini HTTP sudah on, kemudian HTTPS sudah on juga. Kalau teman-teman belum mengerti apa itu HTTP dan HTTPS, secara sederhana, HTTP itu adalah versi tidak secure-nya web server, sedangkan HTTPS itu versi secure-nya web server. Nah, sekarang dua-duanya sudah on, kita kembali ke PC lagi. Jadi dari PC kemudian ini command from-nya bisa kita close dulu. Kita masuk ke web browser. Jadi di sini ada web browser. Kita bisa mencoba mengakses di web servernya ini. Caranya gimana? Caranya kita tinggal ketikkan IP servernya di sini yaitu 192.168.1.1, kemudian kita go. Nah, perhatikan di sini bahwa kita mendapatkan tampilan suatu website di mana tampilan ini adalah milik si server. Nah, jadi ini adalah bagaimana suatu web server atau HTTP itu bekerja. Kalau misal kita ingin mengganti tampilan ini, kita bisa masuk ke servernya. Kemudian di sini di bagian HTTP, di sini kita bisa lihat ada index HTML. Di sini kita bisa edit, kemudian di sini kita bisa lihat ada Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini kita bisa ganti jadi apapun yang kita inginkan. Misal welcome to web server. Teman-teman kalau mau ganti dengan apapun silakan ya. Selanjutnya kita save. Yes, ini bisa kita close. Sekarang kemudian kita balik lagi ke PC-nya. Ini kita go lagi. Perhatikan bahwa sekarang tampilannya sudah berubah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan di web server ini. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jadi di sini tadi kita belajar bagaimana suatu web server itu bekerja. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang TCP/IP layer yang kedua, yaitu transport layer. Sampai jumpa di video berikutnya.